udahlah, ini saya mau jawab ya. Mungkin kalau dari mulut saya ini nggak sesuai. Ini dari mulutnya kuasa hukum lah. Memang orang ya maksudnya walaupun dia kuasa hukum aku kan tapi objektif gitu loh. Sampai awal kita sidang, sampai awal saya diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Saya kemudian dibawa P21 di Kejaksaan Jakarta Selatan. Sampai saya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nih saya demi Allah, karena kan kalian nggak semuanya mengikuti ya. Saya demi Allah nih, wallahi saya nih nggak pernah CCTV itu ada. Itu dilihatin gitu, nggak pernah ada gitu loh. Jadi kalau misalkan ya hukum CCTV, enggak, itu nggak ada. Ya benar nggak berarti? Tapi pada saat di Polres pun nggak ada. Nggak ada dibuka gitu ya, nggak ada dibuka. Ya kan teman-teman juga mungkin ada yang ikutin persidangan juga kan. Nggak ada CCTV itu dihadirkan. Kalau sampai dihadirkan, waduh, aku udah minta atensi itu sih sebenarnya gitu. Itu akan ketahuan mungkin ya kerja kelompoknya akan membahas apa. Kalau itu dibuka ya, apakah teori Darwin, kita kan nggak tahu nih apa, karena kan di malam hari seperti itu gitu loh. Ya sekarang ini kamu siapa namanya? Eva. Kamu nih, kamu Eva benar? Eva Mulus. Eva nih. Sama Cibai. Nih kuasa hukum aku yang paling syariah nih. Ini berdua nih. Ya kan? Jam 1 ini. Apakah main tatap-tatapan? Nah, yang ngedip salah ya. Iya, aku bingung nih, sumpah. Ini aku lagi masih bertanya sampai saat ini. Bahkan aku bilang mau ngirimin surat ke UNESCO untuk ini gitu loh. Ini apa ya yang dia lakukan gitu loh. Kalau memang maaf ya, tidak melakukan sesuatu hal yang jauh, ya saya penasaran gitu, apa sih yang mereka lakukan saat dua pasangan sudah dewasa di malam hari di dalam kamar gitu loh. Kan kalau mungkin ya, kalau saya ngelihat itu, saya cari misalkan istri saya di rumah nggak ada, tiba-tiba adanya di musola, walaupun mungkin ngajinya bertatapan mungkin ya karena gurunya, oh mungkin lagi tadarusan, ketahuan gitu PC-nya, kan orang ada PC-nya nih yang melakukan sesuatu. Nah, ini kalau saat saya masih ingat tuh, saya flashback lagi, saya buka, saya longok begini nih pintunya ya. Jadi maaf ya, si laki-lakinya agak nyumpet di pinggir, ya. Terus mantan saya lagi kayak kelakepan dia, waduh datang juga nih akhir suami gua mungkin ya. Ini saya lagi reka adegan aja ya. Nah di situ saya bingung, mereka apa gitu, mereka ngapain gitu sampai saat ini CCTV belum pernah ada gitu. Kalau ada itu lebih mantep lah. Karena kan kalau manusia, kenapa disumpah di dalam pengadilan? Karena manusia itu ada unsur kebohongannya, walaupun sedikit, walaupun banyak, itu tergantung tingkat kejujuran mereka. Tapi kalau CCTV dia nangkep, dia mesin. Lagi pula kan itu juga tertuang dalam fakta persidangan sebenarnya. Bosnya ngapain di dalam, karena saya di belakang balik pintu lagi melihat CCTV kan gitu. Nah itulah, jadi sebenarnya banyak kejanggalan. Sekali lagi gini, kami tidak melawan tuntutan negara, tidak. Sejak awal ketika jaksa menuntut klien kami, mendakwa klien kami ikuti prosesnya. Kemudian ketika hakim memberikan kebijaksanaan yang sangat luar biasa yang sampai hari ini, sampai detik ini bahkan tertulis di dalam akta banding ini bahwa terdakwa tidak ditahan. Terima kasih, alhamdulillah wa syukurillah bahwa majelis hakim di Jakarta Selatan masih punya nurani. Ketua majelis hakimnya dengan para anggota masih punya nurani untuk menangguhkan penanganan tuntutan tersebut. Nah, ini yang kemudian kami melatar belakangi. Saya bilang, Ki, lu coba sholat istighoroh dulu deh. Kalau lu mau banding, kalau enggak. Walaupun dia tanya sama gue, menurut lu apa? Gue gak akan jawab. Gue akan mengikuti apa yang lu mau. Karena kliennya lu. Gue gak mau. Kalau secara kasat mata hukum, itu kan kita dibilang 1 tambah 1, 2. Kita udah untung. Untungnya bagaimana? Pasal 3 masuk. Gede-gede semua nih. Ini main gede. Kalau main gapet, tengahan bos. Pinggirannya lebih gede. Kan itu. Pasal 3 masuk, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian IT-nya sama fitnah. Oke, ternyata di dalam prosesnya bahasanya ini kena hama, rontok semua. Walaupun memang kita paham ada dakwaan alternatif. Alternatif apa? Alternatif yang memang boleh dipilih. Tapi hakim jaksa biasanya
memilih yang memang Premier. mampu dibuktikan dan kemudian hukumannya lebih tinggi, 5 tahun. Nah ini yang dituntut oleh jaksa dan tuntutannya hanya 8 bulan penjara dengan pasal yang perbuatan tidak menyenangkan. Nah kami kemudian diputuskan 4 bulan. Alhamdulillah lagi kalau bicara kalau bicara main hitung-hitungan matematika udah menang. Dituntut 8 bulan, udah ngejalanin 2 bulan 10 hari, kemudian sudah diputus 4 bulan, secara kasat mata udah lo jalanin, masuk eksekusi, selesai. Bukan itu yang kita mau kejar. Bukan itu yang tadi Vicky bilang, kita ini punya tanggung jawab moral. Kepada siapa? Kepada generasi kita selanjutnya. Saya, pengacara pun, waktu itu saya ngomong sama Vicky. Waktu pada saat melakukan nota pembelaan. Udah kita masukin aja sesuai dengan yang istilahnya yang gampang dicerna. Saya bilang enggak, saya akan menggambarkan bagaimana pembelaan ini pembelaan bukan hanya semata-mata hukum, tapi ada etika moral yang kita masukkan dan selipkan dan bangun bahwa jangan sampai, dan ini udah kejadian kok, ada joke di masyarakat. Lu jangan kalau bini lu selingkuh atau bini lu lagi di kamar sama laki lain, lu jangan sekali-kali lu gerebek. Kenapa ya? Masuk lu nya. Bukan bininya yang masuk, bukan selingkuhannya yang masuk, tapi apa? Yang gerebeknya yang masuk. Nah ini kan udah menjadi joke. Jangan sampai kemudian dengan adanya demikian moralitas kita ini benar kata Kalina. Kami ini bukan orang-orang benar, gue juga nggak benar-benar banget, gue juga masih bergelimpangan dosa. Tapi kalau untuk urusan yang begini ya sama-sama lah, kita satu visi satu misi, bahwa kita juga harus mengedepankan, karena hukum tidak semata-mata untuk melakukan yang tadi itu membatasi gerak manusia untuk menghukum, tapi bagaimana hukum itu juga ada unsur-unsur moralitasnya, ada unsur-unsur kemudian dari sisi agamanya, karena hukum kan tidak berdiri sendiri. Hukum di Amerika sama di Indonesia beda. Di Amerika ala barat, Indonesia ya ala timur. Apalagi kita budaya Nusantara, ada unsur kebudayaan di situ. Budaya Indonesia mana yang mengizinkan seorang laki-laki berada di kamar perempuan di malam hari dan perempuannya bini orang di kamarnya sendiri tuh. Kalau di hotel mungkin masih biasa lah ya. Nah ini di kamarnya sendiri. Nah kemudian bertanya, karena kita bukan menerapkan hukum adat. Kalau di hukum adat udah habis, dikucilkan. Tapi ini kan hukum positif. Nah hukum positif ini juga harus mempertimbangkan moralitas. Nah ini yang kami rasa bahasa gini. Ini di dalam putusan suara moralnya itu belum ada, belum kedengeran, masih terpendam. Jadi ketika hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Vicky Prasetyo, 4 bulan penjara, ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, di dalam pertimbangan-pertimbangan saya tidak melihat dan saya tidak mendengar ada hakim mempertimbangkan moralitas seorang suami yang dipertaruhkan. Itu nggak ada, walaupun kami sudah masukkan. Kami masukin loh di dalam nota pembelaan. Vicky begitu wajar, bahasa kerennya gini, bos dia marah-marah mah wajar. Kenapa? Lah bininya di dalam kamar sama laki. Kalau bini lu gimana? Bahasa lapangan. Kita udah masukin. Harusnya minimal dipertimbangkan lah, dibaca, dipertimbangkan. Oke, bahwa terdakwa diwakili kuasa hukumnya memasukkan pembelaan bahwa itu adalah bagian dari moral obligation atau obligation moral, pertanggungjawaban moral. Oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan A, B, C, D, E, G. Tapi ini belum ada. Ini yang gue cuma mau lihat. Oke lah, kita bukan orang bener ya. Cuman setidaknya masa iya dunia ini kan nggak selamanya. Kita duduk juga nggak selamanya. Lu juga nggak selamanya jadi artis. Siapa tahu besok lu jadi pengusaha. Kan gitu, atau tidak selamanya juga. Ketika bicara habis dituntut, habis ditutup ternyata di belakang ada sesuatu seperti, mudah-mudahan ini juga menjadi cerminan perhatian kita semua. Itu aja kok. Jadi itu Mbak Eva.